Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiari Putra dengan NPM 25782092 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan menjelaskan modul 6 lapisan tautan data. Kita langsung saja ya. Perkenalan, di sini ada kenapa kita perlu mempelajari modul ini. Kita bahasa Indonesia dulu agar lebih mudah ya. Oke, mengapa saya harus mengambil modul ini? Jadi di lapisan tautan data itu ada setiap jaringan memiliki komponen fisik dan media yang mengumpulkan komponen-komponen tersebut. Berbagai jenis media membutuhkan informasi yang berbeda tentang data agar dapat menerimanya dan memindahkannya melalui jaringan fisik. Di sini apa yang akan saya pelajari? Jadi yang kita pelajari di sini adalah lapisan tautan data dan tujuannya itu menjelaskan bagaimana kontrol akses media pada lapisan tautan data mendukung komunikasi antar jaringan. Oke, kita ubah dulu ya ke bahasa Indonesia sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, saya ubah dulu. Oke, kita lanjut. Di 6.1.1 lapisan tautan data. Lapisan tautan data atau layer 2 pada model OSI seperti yang ditunjukkan pada gambar mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi antar kartu antarmuka jaringan atau NIC. Nah, lapisan tautan data melakukan hal-hal berikut. Memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media, menerima data, mengatur bagaimana data ditempatkan diterima pada media, melakukan pertukaran frame antar titik akhir melalui media jaringan, menerima data yang dienkapsulasi, dan juga melakukan deteksi kesalahan dan menolak step frame yang rusak. Lanjut lagi, kita ke 6.1.2 sub lapisan tautan data LAN MAN EIA 802. Standar EIA LAN atau MAN khusus untuk LAN Ethernet, LAN kabel WLAN jaringan area pribadi terkabel WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sublapisan berikut. Ada kontrol tautan logis dan juga kontrol akses media. Nah, gambar tersebut menunjukkan dua sublapisan LRC dan MAC dari lapisan tautan data. Ini dia ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Sub lapisan LRC mengambil data protokol jaringan yang biasanya berupa paket IP versi 4 atau IP versi 6, menambahkan informasi kontrol lapisan 2 untuk membantu mengirimkan paket ke noda tujuan. Sub lapisan MAC atau mengontrol NIC dan perangkat keras lain yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data pada media LAN atau MAN berkabel atau net kabel. Nah, sub lapisan MAC menyediakan enkapsulasi data, yaitu pembatasan bingkai, pengalamatan, dan deteksi kesalahan. Di 6.1.3 itu memberikan akses media. Nah, setiap lingkungan jaringan yang dilalui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Nah, antar muka router membungkus paket ke dalam frame yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan. Dalam setiap pertukaran paket lapisan jaringan, mungkin terdapat banyak lapisan tautan dan data dan transisi media. Pada setiap lompatan di sepanjang jalur, router menjalankan fungsi layer 2 berikut. Nah, 1. Menerima bingkai dari media. 2. Membuka kemasan bingkai. 3. Mengemas ulang paket ke dalam bingkai baru. Dan 4. Meneruskan frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Nah, kita tekan putar untuk melihat animasinya. Kita lihat ya, ditekan putar ini. Aduh, ini kecil nih. Kita perbesar terlebih dahulu ya, coba. Seperti ini teman-teman. Dia masuk paketnya, laluan lanjut ke router yang kedua. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke 61.4.
Standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh Request for Comment atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas dari rangkaian TCP atau IP, Internet Engineering Task Force atau IETV, memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas. Tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan atau TCP dan juga IP. Ini dia organisasi-organisasi teknik yang menetapkan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan tautan pada OSI. Meliputi yang berikut ini, yaitu ada Institut Insinyur Listrik dan Elektronika, Persatuan Telekomunikasi Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, dan Lembaga Standar Nasional Amerika atau ANSI. Logo-logo organisasi tersebut tampilkan pada gambar. Oke, ini dia logo-logo organisasi teknik ya teman-teman ya. Engineering. Oke, ini dia 6.1.5 periksa pemahaman Anda. Mungkin kita langsung saja ke 6.2 yaitu topologi. Kita ubah dulu ke bahasa Indonesia agar memudahkan kita untuk menjelaskannya ya. Sebentar. Mungkin kita jeda dulu. Oke, kita lanjut ke 6.2 ya. Topologi. Nah, 6.2.1 topologi fisik dan logis. Seperti yang telah kita pelajari pada topik sebelumnya, lapisan tautan data mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan ini harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang dibutuhkan untuk mentransfer frame dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, topologi suatu jaringan adalah susunan atau hubungan antara perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat-perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Nah, topologi fisik itu mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantaranya. Misalnya router, switch, dan titik akses kabel saling terhubung. Yang kedua yaitu topologi logis, merujuk pada cara jaringan struktur frame dari satu node ke node berikutnya. Lapisan tautan data melihat topologi logis jaringan saat mengontrol akses data ke media. Topologi logis inilah yang mempengaruhi jenis pemakaian jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. Nah, gambar tersebut menampilkan topologi fisik untuk jaringan sampel kecil. Ini dia ya, topologi fisik. Kita lanjut ke 6.2.2 yaitu topologi WAN. Gambar-gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana WAN umumnya saling terhubung menggunakan 3 topologi fisik WAN yang umum. Oke, ini dia titik ke titik, hub dan spoke, dan juga jala. 6.2.3 topologi one point to point. Topologi titik ke titik fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke. Seperti gambar ini teman-teman. Topologi point to point terbatas pada dua node. Nah, catatannya koneksi point to point melalui Ethernet memerlukan perangkat untuk menentukan apakah frame yang masuk ditujukan untuk node ini. Node sumber dan tujuan dapat terhubung secara tidak langsung satu sama lain melalui jarak geografis tertentu menggunakan beberapa perangkat perantara. Namun, pengguna perangkat fisik dalam jaringan tidak mempengaruhi topologi logis seperti yang dijelaskan pada gambar. Lanjut ke 6.2.4 topologi LAN. Dalam LAN multi akses perangkat akhir yaitu node dihubungkan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam jenis topologi ini perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat. Dalam hal ini switch Ethernet topologi bintang yang memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa switch Ethernet. Topologi bintang yang diperluas mudah dipasang, sangat scalable atau mudah menambah dan menghapus perangkat akhir dan mudah untuk dipecahkan masalahnya. Topologi bintang awal menghubungkan perangkat akhir menggunakan hub Ethernet. Nah, topologi LAN warisan, teknologi Ethernet awal dan teknologi LAN token ring lama mencakup dua jenis topologi lainnya, yaitu bus dan juga sistem ujung cincin. Nah, di sini ada topologi fisik, topologi bintang, dan topologi bintang yang diperluas, serta juga di sini ada topologi bus dan topologi cincin. Nah, selanjutnya ada 6.2.5 komunikasi hub, duplex, dan full duplex. Nah, memahami komunikasi duplex sangat penting ketika membahas topologi LAN karena mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat. Terdapat dua model duplex yang umum, yaitu komunikasi setengah duplex. Nah, kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data pada media tersebut, tapi tidak dapat melakukan secara bersamaan. Ini dia ya, server ke pusat. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini dia ya. Dia menerima, lalu dia mengirim. Pusat menerima dan server mengirim. Oke, kita lanjut ke
mengalihkan. Oke, kita langsung saja ke 6.2.6 metode kontrol akses. LAN Ethernet dan WLAN adalah contoh jaringan multi akses. Jaringan multi akses adalah jaringan yang memungkinkan 2 atau lebih perangkat akhir untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi akses memerlukan aturan untuk mengatur bagaimana perangkat berbagi media fisik. Ada 2 metode kontrol akses dasar untuk media bersama. Ada akses berbasis persaingan dan juga akses terkontrol. Nah, akses berbasis persaingan adalah dalam jaringan multi akses berbasis persaingan, semua node beroperasi dalam mode half duplex bersaing untuk menggunakan media. Oke, ini dia ya. Kita lanjut ke 6.2.7 akses berbasis persaingan atau CSMA atau CD. Contoh jaringan akses berbasis persaingan meliputi hal-hal berikut: jaringan LAN nirkabel, LAN Ethernet topologi bus lama, LAN Ethernet lama menggunakan hub. Nah, klik step tombol untuk melihat gambar dan deskripsi proses CSD CD pada LAN Ethernet lama yang menggunakan hub. Oke, di sini ada PC mengirimkan sebuah frame, hub menerima bingkai, lalu hub mengirimkan frame. Di sini ada 6.2.8 akses berbasis persaingan atau CSMA atau CA. Bentuk lain dari CSMA yang digunakan oleh WLAN IEEE 802.11 adalah Carrier Sensor Multiple Access Connection Approaches. Oke, kita lanjut ya. Setelah perangkat nirkabel mengirimkan frame 802.11, penerima akan mengirimkan konfirmasi agar pengirim mengetahui bahwa frame tersebut telah sampai. Nah, di sini ada periksa pemahaman. Kita mungkin langsung lanjut saja ke 6.3 ya. Data link frame atau bingkai tautan data. Nah, the frame atau tautan data atau bingkai ya, bingkai. Nah, topik ini berdiskusi tentang, sabar teman-teman, saya agak susah. Kita tunggu sampai jaringannya sampai sudah berbahasa Indonesia ya. Oke, sudah. Topik ini membahas secara detail apa yang terjadi pada frame data link saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan, lapisan tautan, dan mempersiapkan data yang enkapsulasi. Biasanya paket IP versi 4 atau IP versi 6 untuk didistribusikan melalui media lokal dengan cara mengenkapsulasinya menggunakan header dan trailer. Untuk membuat sebuah frame, protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi niche ke niche dalam jaringan yang sama. Oke, banyak protokol lapisan tautan data yang berbeda menjelaskan frame lapisan tautan data. Setiap jenis frame memiliki 3 bagian dasar, yaitu judul, data, dan cuplikan. Oke, ini dia bingkai-bingkai ya. 6.3.2 bidang bingkai. Di sini kita lihat ada judul, pakai data, cuplikan, dan lain sebagainya. Bidang bingkai mencakup hal berikut: bendera indikator awal dan akhir. Bingkai digunakan untuk mengidentifikasi atas awal dan akhir bingkai. Pengalamatan menunjukkan model sumber dan tujuan pada media. Tipe mengidentifikasi protokol layer bidang data. Kontrol mengidentifikasi layanan kontrol aliran khusus seperti kualitas layanan. QoS memberikan prioritas penulisan pada jenis pesan tertentu, misalnya frame voice over IP atau VoIP biasanya mendapat prioritas karena sensitif terhadap penundaan. Nah, data berisi muatan frame, yaitu header paket, header segmen, dan data. Setelah deteksi kesalahan disertakan setelah data untuk membentuk trailer. Lanjut ke 6.3.3 alamat lapisan 2. Lapisan tautan data menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam pengiriman frame melalui media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terdapat dalam header frame dan menentukan node tujuan frame pada jaringan lokal. Biasanya berada di awal frame, sehingga ini dapat dengan cepat menentukan apakah alamat tersebut cocok dengan alamat layer 2-nya sendiri sebelum menerima sisa frame. Header frame juga dapat diisi alamat sumber frame. Oke, klik step tombol untuk informasi selengkapnya. Ini host ke router, ada router ke router, dan juga router ke host. Dan kita lanjut lagi di 6.3.4 frame LAN dan WAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol LAN atau IEEE 802.11. Protokol-protokol ini rancang untuk jaringan multi akses.
Secara tradisional, WAN menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagai topologi point-to-point, hub spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun meliputi protokol titik-ke-titik, kontrol tautan data tingkat tinggi, plan reply, mode transfer asinkron, dan X25. Protokol layer 2 ini sekarang diganti di WAN oleh Ethernet. Oke ya. Terlanjut periksa. Oke, mungkin kita langsung saja ke 6.4. Di 6.4 ini yaitu ada latihan dan kuis modul. Mungkin cukup saja ya untuk modul 6-nya, yaitu lapisan tautan data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.